Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat cendekia sirah. Alhamdulillah, kali ini kita udah masuk ke part 3 kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kali ini kita akan bahas tentang peristiwa yang cukup terkenal dari kisah Aisyah, yaitu peristiwa haditsul ifki atau kabar bohong atau hoax, yaitu tentang fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan hingga Aisyah dibela kesuciannya dari langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Bagaimana masa kesedihan Aisyah sebab fitnah yang datang kepadanya menjadikan ia mulia di hadapan manusia. Fitnah yang datang demi menjatuhkan Rasulullah dan menyakiti Rasulullah dengan mempertanyakan kesucian istrinya. Aisyah menghabiskan malam-malam bersama ayah dan ibunya dengan menangis dan jatuh sakit. Meratap dan berdoa, Aisyah segera sadar tidak ada tempat untuk bersandar selain kepada Allah. Terbesit dalam pikirannya Ibunda Maryam yang berlindung pada kesucian. Bagaimana ia mengingat sosok Ibunda Maryam sebagai contoh utama bagi semua kehormatan, kesucian, dan ketaatan kepada Allah. Pun tak luput juga dari fitnah. Ketika penduduk bumi di seluruh bagian dunia ini pun ragu pada dirinya, Aisyah pun menyadari bahwa ujian paling berat di dunia ini bagi seorang wanita adalah fitnah mengenai kesucian dan kehormatannya. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat istri beliau pun telah tumbang dengan turunnya 16 ayat, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 26 secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah telah mengisyaratkan bahwa Aisyah adalah wanita yang baik, wanita yang menjaga kesuciannya, dan bagi pendusta adalah azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran Surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. 10 ayat dari ayat 11 semuanya membicarakan tentang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika orang-orang munafik memberikan tuduhan padanya bahwa Aisyah telah berselingkuh. Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan tidak benarnya tuduhan tersebut. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 19 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian masih ayat terkait, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 23 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, syurga. Nah, berikut kisah dari mengapa turunnya ayat-ayat tadi. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namaku lah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekeduk atau tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu, melewati beberapa para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku telah berada di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat, dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Makanya mereka tidak curiga dengan sekeduk yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab.
Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang, lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirja'nya, yaitu bacaan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ia melihatku. Kututupi wajahku dengan jilbab. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara dan aku pun tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja, sehingga ia menderumkan kendaraannya, lalu ia memijak kaki depan unta. Kemudian aku menungganginya. Selanjutnya ia berkata dengan menuntut kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Maka, binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini atau menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang masih menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak pernah melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucap salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Kisah masih berlanjut ya teman-teman. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sak bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Usasah bin Ubad bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, "Celakalah Mistah." Lantas aku berkata kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu, kamu mencela seorang laki yang ikut serta dalam perang Badar." Ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang ia katakan?" Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, "Bawalah aku kepada kedua orang tuaku." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, "Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, 'Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?' Ibuku menjawab, 'Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya.'" Berarti ibunya Aisyah ini tahu ya teman-teman tentang kabar buruk itu. Lantas Aisyah berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari, aku pun masih menangis. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika wahyu tidak segera turun. Beliau SAW bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu anhu memberikan pendapat kepada Rasulullah SAW dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?" Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya sehingga binatang peliharaannya datang lalu memakan adonan rotinya. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku?"
Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang yang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'az al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Dan jika ia dari kalangan saudara-saudara kami kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Kisahnya masih berlanjut ya teman-teman, masih dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang soleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, "Kamu bohong, demi Allah. Kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Kamu bohong, demi Allah. Sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik." Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh. Padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah SAW sendiri juga terdiam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, "Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tidak henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, "Ketika keduanya sedang duduk di sampingku sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seseorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk kemudian duduk. Beliau SAW tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut, dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini." Jadi ini sebelum turunnya wahyu tadi Quran surah An-Nur ya teman-teman. Lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seseorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, "Tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, 'Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku.' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku harus sampaikan kepada Rasulullah SAW.' Selanjutnya aku berkata kepada ibuku, 'Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku.' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW.' Lalu aku berkata, Aisyah berkata, 'Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya, jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran surah Yusuf ayat 18. Kemudian aku berbaring di atas tempat tidur. Dan Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, "Aku wallahu a'lam ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkannya suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh, persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpinya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan,
Demi Allah, Rasulullah SAW belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun yang dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi SAW merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang pertama kali beliau katakan ialah, bergembiralah Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi SAW dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, Quran surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Kemudian sampai 10 ayat secara keseluruhan. Aisyah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana ayahnya Aisyah, beliau adalah orang yang juga memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah radhiyallahu anha karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang yang fakir. Yang sebelumnya udah kita bahas ya teman-teman tentang Mistah dan Aisyah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nur ayat 22. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, mengenai persoalanku. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi SAW yang menyayangiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan sifat wara. Wara itu adalah sifat yang menjauhkan diri dari dosa ya teman-teman. Sedangkan saudara perempuannya, Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kesucian Aisyah dan menjanjikannya dengan ampunan dan rezeki yang baik. Dengan turunnya ayat ini, maka terbantahlah tuduhan-tuduhan keji dan dusta tersebut. Namun karena ketawaduannya atau kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca atau Al-Qur'an. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Jadi Aisyah merasa bahwa apa yang telah menimpanya itu ada sesuatu yang hina gitu, karena sampai Allah tuh menurunkan wahyu di dalam Al-Qur'an yang akan senantiasa dibaca. Nah, itu karena sifat ketawaduannya Aisyah, rendah hati ya. Oleh karenanya, apabila Masyruk meriwayatkan hadis dari Aisyah, beliau selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia kafir, karena Al-Quran telah turun dan mensucikan dirinya, berbeda dengan istri-istri Nabi SAW yang lain. Dengan sebab beliau, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita muhsanat berzina. Muhsanat itu wanita yang menjaga diri atau suci dari perbuatan tercela ya teman-teman, tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Barirah, kerabat Aisyah, yang ketika ditanya Rasulullah tentang kabar yang menimpa Aisyah, ia menjawab, aku bersumpah kepada Allah yang mengutusmu dan agama kebenaran ini. Ya Rasulullah, aku tak menemukan hal buruk pada diri Aisyah.
Jika ada keburukan pada dirinya, diantaranya ialah kadang ia tertidur ketika bekerja karena kelelahan. Ketika dia tertidur, kambing masuk memakan tepung, kemudian pergi melarikan diri. Yang tadi udah kita bahas juga ya teman-teman. Sungguh aku tak memiliki apa-apa selain berkata mengenai kebaikan dirinya. Hal-hal yang aku tahu mengenai dirinya tak lain ialah mengenai emas-emas kebaikan seseorang pemilik emas. Aisyah telah menjadi jawaban sebaik-baiknya teladan bagi perempuan. Ibunda yang cerdas dan penuh kesabaran, seseorang yang memilih tinggal bersama Rasulullah, meninggalkan harta dunia sebagai upaya meyakinkan diri untuk bertahan. Perempuan yang juga tak pernah dijanjikan kemudahan, menjadi perempuan istimewa sebab ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Cemburu Aisyah adalah cemburu pada kebaikan. Keingintahuan Aisyah adalah investasinya untuk peradaban di masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih mencela Aisyah radhiyallahu anha? Pertama, mencela Aisyah berarti mencela Al-Quran, karena Allah telah menurunkan 16 ayat dalam rangka membela Aisyah yang telah dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Bahkan para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang masih menuduh Aisyah sebagai pezina setelah pembelaan Allah, maka ia telah kafir, karena berarti dia tidak membenarkan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Yang artinya, Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu atau menuduh Aisyah berzina selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 17. Yang kedua, mencela Aisyah berarti secara tidak langsung mencela harga diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, yaitu tentang wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau syurga. Bahkan ya teman-teman, ini kita bahas di part 1, tapi kita ulang sedikit lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah. Dari Amr bin Al-Ash berkata, Rasulullah SAW mengutusku dalam pasukan dalam perang Zatus Salasil. Lalu aku pun mendatangi beliau dan aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai? Nabi berkata, Aisyah. Aku berkata, dari kalangan para lelaki siapakah yang paling kau cintai? Beliau berkata, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Aku berkata, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, Umar. Lalu Nabi menyebutkan beberapa lelaki. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti terbukti teman-teman bahwa Aisyah adalah sosok dari kalangan wanita yang paling Rasulullah cintai ya. Kalau dari kalangan laki-laki tadi Abu Bakar, yang kedua Umar ya. Nah, bahkan Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah dalam pangkuannya, lalu dikuburkan di rumahnya. Berikut ini cuplikan untayan bait-bait syair pembelaan terhadap Aisyah karya Ibnu Bahij Al-Andalusi. Beliau membela Aisyah dengan seakan-akan berbicara atas nama lisan Aisyah radhiyallahu anha. Kita dengar ya. Wahai yang membenciku, janganlah engkau mendatangi kuburan Muhammad. Sesungguhnya rumah tempat dikuburkan beliau adalah kuburanku, dan tempat tersebut adalah tempatku. Sesungguhnya aku telah dikhususkan di antara para istri Nabi dengan sifat-sifat mulia yang mengandung nilai-nilai mulia di balik sifat-sifat tersebut. Aku telah mendahului mereka menuju keutamaan dan kemuliaan, maka kemenangan adalah kemenanganku, dan tali kekang adalah tali kekangku. Nabi sakit dan wafat di dadaku. Beliau wafat tatkala di jatah hariku dan di waktuku. Suamiku adalah Rasulullah, dan aku tidak pernah bersuami selain beliau. Allah telah menikahkan aku dengannya dan menganugerahkanku untuknya. Malaikat Jibril yang terpercaya mendatanginya dengan membawa gambarku, maka Nabi pun mencintaiku tatkala melihat. Aku adalah gadisnya dan aku memiliki rahasia-rahasianya. Aku adalah teman tidurnya di rumahku. Kami berdua ibarat matahari dan rembulan. Allah yang Maha Agung telah berfirman dalam Al-Quran untuk membelaku dan menyatakan bersihnya diriku dari tuduhan nista. Allah telah membelaku dan mengagungkan kehormatanku, dan melalui lisan nabinya mensucikan aku. Allah dalam Al-Quran sungguh telah melaknat orang yang tetap menuduhku dengan perbuatan nista setelah turun pembelaan Allah kepadaku. Dan ini masih banyak lagi ya teman-teman syairnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa searching ya, itu adalah bait syair pembelaan kepada Aisyah dari Ibnu Bahij Al-Andalusi.
Alhamdulillah, sekian untuk part 3 kisah sirah sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut di part terakhir yaitu part 4 ya teman-teman. Linknya saya sertai insyaallah pada deskripsi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jazakumullah khair. Jangan lupa untuk di-subscribe dan ditekan loncengnya supaya tahu Cendekia Sirah nanti upload video-video berikutnya lagi. Oke, dan jangan lupa juga di-share dan komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.